Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nuzuli Ramadina dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama belajar terkait implementasi penggunaan teori dasar modifikasi perilaku classical conditioning, operant conditioning, dan modeling. Nah, supaya kita semakin tahu bagaimana sih implementasi dari ketiga teori modifikasi perilaku ini, yuk disimak videonya sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas terkait teori classical conditioning. Teori classical conditioning ini ditemukan oleh Ivan Pavlov yang lahir di Rusia pada 26 September 1849. Nah, teman-teman bisa nih lihat fotonya Ivan Pavlov, si penemu teori classical conditioning ini. Teori classical conditioning adalah model pembelajaran di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu kemudian diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon. Singkatnya, apabila stimulus atau rangsangan yang pertama tidak memunculkan respon yang diinginkan, maka akan dilakukan stimulus kedua untuk memunculkan respon yang diinginkan. Ivan Pavlov pertama kali menguji teori ini terhadap anjingnya. Ia memperhatikan bahwa anjingnya akan mengeluarkan saliva atau air liur ketika ia membawakan makanan di hadapan anjing tersebut. Akhirnya, timbullah suatu pemikiran untuk melatih anjingnya tersebut menggunakan lonceng. Awalnya, Ivan Pavlov membunyikan lonceng di hadapan anjingnya dan anjingnya tersebut tidak mengeluarkan saliva atau air liur. Lalu, pada percobaan selanjutnya, Ivan Pavlov membunyikan lonceng dan juga membawakan makanan ke hadapan anjingnya. Dan tentu saja, respon anjingnya adalah mengeluarkan saliva dan air liur. Hal tersebut ia ulang sehingga pada akhirnya ketika Ivan Pavlov hanya membunyikan lonceng tanpa membawa makanan, maka anjingnya tetap akan memunculkan respon mengeluarkan saliva atau air liur. Anjing tersebut sadar bahwa apabila lonceng dibunyikan, maka makanan akan diberikan. Baik, sekarang kita masuk yuk ke implementasi teori classical conditioning ini terhadap siswa tunagrahita. Di suatu ruang kelas terdapat siswa tunagrahita yang sedang belajar dan didampingi oleh guru mereka. Namun, ada salah satu siswa tunagrahita yang sering sekali tidak mau duduk di kursinya dan selalu berkeliling di ruang kelas dan mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Siswa tersebut bernama Rudy. Ketika Rudy sudah mulai bangkit dari kursinya dan mulai berkeliling kelas, guru akan mengingatkan Rudy untuk duduk dan tidak mengganggu teman-temannya. Namun, Rudy tidak menghiraukan peringatan dari guru tersebut. Alhasil, Rudy tetap berkeliling ruang kelas dan tidak mau duduk di kursinya, sembari mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tentunya tidak benar. Untuk itu, sang guru pun memikirkan bagaimana sih caranya untuk merubah perilaku Rudy tersebut. Akhirnya, sang guru memutuskan untuk menggunakan teori classical conditioning. Apabila Rudy tidak merespon stimulus pertama, maka sang guru akan menggunakan
Stimulus kedua, agar Rudy mampu memberikan respon sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya, guru mengganti peringatan tersebut berupa lantunan ragu riang dengan lirik, Rudy harap duduk tenang di kursimu, jangan ganggu teman-teman dan kerjakan tugasmu. Rudy harap duduk tenang di kursimu, jangan ganggu teman-teman dan kerjakan tugasmu. Kemudian guru terus mengulangi hal tersebut apabila Rudy mulai bangkit dari kursinya dan mengganggu teman-temannya. Karena sudah terbiasa dengan stimulus tersebut, akhirnya Rudy akan kembali ke kursi dan mengerjakan penugasan yang diberikan apabila lagu tersebut mulai dilantunkan oleh sang guru. Masih banyak contoh implementasi teori classical conditioning ini terhadap anak berkebutuhan khusus ya. Dan ini hanyalah salah satu contoh dari implementasinya saja. Oh ya, untuk teman-teman semua ketahui, teori classical conditioning ini tidak sedikit yang menentang atau tidak setuju dengan penggunaan teori ini terhadap manusia, dikarenakan mereka beranggapan bahwa hewan dan manusia merupakan dua makhluk yang berbeda. Namun, tidak ada salahnya ya apabila kita mempelajari teori ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dengan teori operant conditioning. Teori operant conditioning ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan biasa disebut juga dengan teori Skinner. Nah, teman-teman bisa nih lihat fotonya B.F. Skinner untuk mengetahui yang mana sih orangnya. Menurut Corey, teknik operant conditioning merupakan satu aliran utama lainnya dari pendekatan behavioristik yang berlandaskan dengan teori belajar, melibatkan ganjaran kepada individu atas pemunculan tingkah lakunya yang diharapkan pada saat tingkah laku itu muncul. Dalam operant conditioning, pemberian penguatan positif dapat memperkuat tingkah laku, sedangkan pemberian penguatan negatif bisa memperlemah tingkah laku. Jadi, dapat diartikan bahwa teknik operant conditioning itu berpusat pada usaha untuk membentuk tingkah laku yang belum pernah dimiliki melalui ganjaran yang didapat agar tingkah laku tersebut berpeluang untuk sering terjadi. Singkatnya, teori operant conditioning ini menggunakan penguatan positif untuk memperkuat tingkah laku, sedangkan juga menggunakan penguatan negatif untuk memperlemah tingkah laku yang tidak diinginkan. B.F. Skinner mencoba penelitian ini pada tikus yang ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan dua buah lampu, masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu, di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Sebaliknya, jika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus akan menerima setruman ringan. Lama-kelamaan, tikus tersebut belajar bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu berwarna hijau dan menyala, dan mengabaikan tuas saat lampu merah menyala. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Implementasi terhadap siswa tunagrahita dapat dilakukan dengan memberikan reinforcement positif apabila siswa memberikan perilaku positif. Contohnya, apabila siswa mampu duduk tenang dan mengerjakan penugasan-penugasan, maka guru akan memberikan penguatan berupa reward yang siswa sukai. Namun,
Apabila siswa menunjukkan perilaku yang kurang baik, maka guru akan memberikan punishment berupa contohnya membersihkan kelas dan lain sebagainya. Sehingga siswa menyadari apabila ia melakukan perilaku yang kurang sesuai atau kurang baik, maka guru akan memberikan punishment. Dan ia sadar ia tidak akan melakukan perilaku tersebut ke depannya karena guru akan memberikan punishment apabila ia melakukannya lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori modeling. Teori mengenai modeling ini merupakan pengembangan dari teori behavioral yang adalah teori belajar dengan mencontoh atau observational learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Perilaku manusia dapat terjadi dengan mencontoh perilaku individu yang ada di lingkungannya. Teori belajar modeling merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Modeling yang artinya meniru, dengan kata lain juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain kemudian mencontohnya. Hasil dari modeling atau peniruan tersebut cenderung menyerupai bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditiru tersebut. Modeling ini dapat menjadi bagian yang sangat penting dan powerful pada proses pembelajaran. Menurut Bandura, terdapat 4 proses yang melibatkan di dalam pembelajaran melalui pendekatan modeling ini, yaitu attention, retention, reproduction, dan motivasi. Yang pertama, perhatian atau attention, yang artinya kita memperhatikan seperti apa perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Kedua, pengendapan atau retention, yaitu dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat diperlukan. Yang ketiga, reproduksi motori atau reproduction. Hal ini dapat menegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara keseluruhan atau hanya sebagian. Keempat, penguatan atau motivation. Penguatan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa mampu kita nantinya melakukan peniruan tersebut. Namun penguatannya dari segi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya. Kemudian kita masuk ke implementasi teori ini terhadap siswa tunagrahita. Nah, implementasinya adalah guru dapat menyajikan sebuah film kepada siswa tunagrahita, di mana film tersebut memiliki tokoh yang memiliki sifat mungkin dermawan, baik, rajin, cerdas, suka membantu, atau perilaku-perilaku baik lainnya. Sehingga ketika siswa menonton film tersebut, siswa akan termotivasi untuk melakukan hal yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Sekian penjelasan terkait implementasi dari teori-teori modifikasi perilaku yang telah saya jabarkan. Apabila ada kurang kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lain kali.